Acara ini didukung oleh Pemirsa, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya menyiapkan laporan pertanggungjawaban LPJ setebal hampir 1.000 halaman. Gus Yahya optimis laporan LPJ kepengurusan PBNU masa hikmat 2021 hingga 2025 diterima para muktamirin. Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang memasuki tahap penting. Setelah sidang pleno membahas tata tertib, kegiatan dilanjutkan dengan sidang pleno mendengarkan laporan pertanggungjawaban LPJ Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya. Gus Yahya mengungkapkan telah menyiapkan laporan setebal 1.000 halaman yang berisi program-program yang telah dijalankan sesuai dengan amanat Muktamar ke-34 NU. Tidak ada alasan menolak. Alhamdulillah kita sudah siapkan LPJ kita hampir 1.000 halaman. Gus Yahya berharap seluruh rangkaian agenda di Muktamar ke-35 berjalan lancar. Fahru Rozi, CTV. Hari kedua pelaksanaan Muktamar ke-35 NU di Kabupaten Jombang, panitia sudah menyelesaikan 2 agenda pleno, yaitu pleno pertama penjadwalan dan tata tertib, sedangkan pleno kedua penyampaian LPJ pengurus. Pasca pembacaan LPJ, sejumlah pengurus wilayah langsung menyampaikan pandangan dan menerima laporan yang disampaikan Ketum PBNU. Dan berikut laporan reporter Saiful Mualimin dari lokasi Muktamar ke-35 NU di Tambak Beras Jombang. Silakan laporannya. Ya, terima kasih. Selamat malam pemirsa. Jumpa lagi dalam Jurnal Muktamar tahun 2026 di Kabupaten Jombang. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di lokasi sidang pleno yang kedua yang sudah dilakukan oleh Panitia Muktamar NU ke-35. Pada sidang pleno kedua tadi dilakukan penyampaian laporan pertanggungjawaban oleh pengurus PBNU yang disampaikan oleh Kiai Yahya Khalil Stakuf. Dalam pandangan beliaunya menyampaikan LPJ sebanyak 1.000 lembar itu, rata-rata PW dan PC menerima hasil laporan yang sudah disampaikan oleh Gus Yahya. Pemirsa, pada hari kedua pelaksanaan Muktamar ini 2 agenda pleno sudah dituntaskan oleh Panitia Muktamar NU yang digelar di Tambak Beras pada hari ini. Sidang selanjutnya yaitu adalah komisi-komisi yang dilakukan oleh para muktamar. Saya tadi sempat ngobrol dengan Prof. Noh selaku sekretaris panitia menyampaikan bahwa selesainya penyampaian sidang pleno kedua ini maka akan dilanjutkan agenda kedua yaitu penyampaian masing-masing komisi yang akan dibahas di masing-masing kelompok. Prof. Noh juga menyampaikan dari hasil pandangan perwakilan PW sebanyak 13 PW yang tersebar di seluruh Indonesia menyampaikan bahwa LPJ yang disampaikan oleh pengurus PBNU tahun ini dinyatakan terima. Berikut kutipan wawancara saya dengan Prof. Noh usai kegiatan pleno penyampaian laporan LPJ pengurus PBNU. Alhamdulillah 2 agenda utama, 2 pleno sudah bisa kita lalui dengan sangat baik. Sangat baik. Tadi sebelumnya pleno pertama menyiapkan agenda acara plus tata tertib. Pleno kedua ini tadi yang baru selesai laporan pertanggungjawaban PBNU. Dan setelah Ketua Umum menyampaikan yang didahului dengan pengantar oleh Rois Am, PW-PW karena kita bagi, karena tidak mungkin kalau masing-masing PC menyampaikan pandangannya. Ya, ada berapa ratus PC, 5 menit kali ratus itu jadi puluhan jam. Ya. Nah, oleh itu kita ambil perwakilan melalui PW-PW dan PW-nya pun juga kita bagi per pulau-pulau besar. Mulai dari Sumatera,
Kalimantan, Sulawesi, Maluku, ya, terus Papua, Jawa, termasuk Madura, Bali, NTB, NTT, dan seterusnya. Masing-masing sudah menyampaikan. Dari sampling yang menyampaikan itu, ya, dari sampling yang menyampaikan itu, 11 termasuk PCI Jepang itu menyampaikan semuanya menerima dengan baik. Tentu ada beberapa saran dan seterusnya. Prinsipnya menerima dengan baik. Dan setelah kita mengambil kesimpulan, ya, bahwa laporan pertanggungjawaban PBNU, jadi PBNU ini artinya termasuk utang fidyah dan syuriah keseluruhan, itu bisa diterima dengan baik. Pemirsa, dengan selesainya penyampaian LPG dan diterimanya hasil SPJ ini, maka secara otomatis kepengurusan Gus Yahya di tahun ini sudah akan berakhir. Gus Yahya sempat menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pengurus PBNU, PC dan PW yang hari ini mengikuti kegiatan Muktamar ke-35. Demikian laporan dari Pondok Pesantren Tambak Beras Kabupaten Jombang. Saiful Mualimin melaporkan. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Saiful Mualimin. Selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, ratusan peserta Muktamar berkumpul di posko Gus Yusuf sebelum berangkat mengikuti sidang pleno. Mereka menyatakan dukungan kepada pengasuh Ponpes Tegal Rejo Jawa Tengah maju dalam pemilihan Ketua Umum PBNU. Mereka mengklaim sudah mendapatkan dukungan dari 222 PCNU dan PWNU. Ratusan peserta Muktamar ke-35 NU ini menyatakan dukungannya kepada Kiai Haji Muhammad Yusuf Kudlori maju dalam pemilihan Ketua Umum PBNU sebelum berangkat ke pleno kedua dengan agenda pembacaan laporan pertanggungjawaban. Salah satu muktamirin, Ahmad Fauzan, Ketua PCNU Semarang menyatakan dukungan diberikan kepada sosok Gus Yusuf yang dianggap layak untuk menjadi pimpinan baru NU. Menurutnya, Gus Yusuf lahir dari pesantren yang bisa mewakili kelompok Masai. Ahmad Fauzan juga mengklaim sudah ada 222 dukungan tertulis. Dari teman-teman PCNU mendukung Gus Yusuf yang alhamdulillah sampai detik ini secara dukungan tertulis ada 222. Apa pertimbangannya, Pak? Pertimbangannya mendukung. Pertimbangannya satu, Gus Yusuf itu sesosok tokoh dari pesantren, juga bisa mewakili para masyayikh yang ada. Sementara NU ini didirikan untuk selalu menjunjung akhlakul karimah. Di dalam pribadi Gus Yusuf itu terdapat nilai-nilai akhlak yang tinggi. Sementara Kiai Haji Yusuf Kudlori, pengasuh Ponpes Tegal Rejo, mengaku NU memang butuh sosok yang bisa menjadi solusi kebutuhan dan perseteruan. Untuk soal model pemilihan, pihaknya mengaku menyerahkannya kepada muktamirin. Kita ini yang sini konflik, kita di tengah. Ini yang akan menyatukan semua kekuatan NU. Semangat solutif, itu yang menjadi perekat kita. Kalau nanti model pemilihannya tanfik itu Gus Yusuf sendiri cenderung ke hawa atau voting? Saya nanti sekali lagi kembalikan kepada muktamirin. Bisa semuanya siap. Artinya muktamirin, PC pengen menyampaikan aspirasinya secara langsung, itu kita hargai. Usai bertemu Gus Yusuf, seluruh muktamirin langsung mengikuti sidang LPJ Pleno. Saiful Mualimin, JTV. Peta persaingan menuju kursi Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU semakin mengerucut. Suksesi kepemimpinan PBNU dijadwalkan berlangsung pada Sabtu malam 29 Agustus 2026. Setidaknya ada 8 nama yang belakangan muncul dalam bursa kandidat Ketua Umum PBNU masa khidmat 2026 hingga 2031. Mereka memiliki pengalaman dan basis pesantren yang beragam dari sisi pendidikan. Sebagian kandidat menempuh pendidikan tinggi di dalam maupun luar negeri, sementara lainnya lebih kuat ditempa melalui jalur pendidikan pesantren. Latar belakang pendidikan formal, usia dan kekayaan para kandidat yang berpeluang menahkodai PBNU kembali menjadi sorotan publik. Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi NU pada abad kedua,
muncul pandangan bahwa rekam jejak perpaduan pendidikan akademik dan pendidikan pesantren dapat menjadi salah satu aspek yang paling layak dipertimbangkan. Meski bukan faktor penentu utama, kemandirian finansial dari tiap kandidat juga menjadi sorotan tajam di tengah merebaknya isu rishwah menjelang pelaksanaan Muktamar ke-35 NU. Di sisi lain, ketentuan anggaran rumah tangga, ART, NU, peraturan perkumpulan, Perkum, NU, serta tata tertib pemilihan menjadi faktor penting yang menentukan kelayakan kandidat. Sejumlah nama disebut berpotensi terbentur ketentuan terkait rangkap jabatan, masa idah politik, hingga status pemberhentian atau pemecatan. Apabila terdapat perubahan mekanisme pemilihan, maka ketentuan tersebut secara normatif baru akan berlaku untuk muktamar berikutnya. Redaksi JTV merangkum 8 figur kandidat calon ketua PBNU yang mencuat di publik. Berikut profil singkat 8 kandidat ketum PBNU. Di antaranya Kiai Haji Yahya Khalil Syakuf, Kiai Haji Imam Jazuli, Profesor Kiai Haji Nasaruddin Umar, serta Kiai Haji Abdul Hakim Mahfudz, Kiai Haji Abdus Salam Sohib, Kiai Haji Yusuf Kudlori, Kiai Haji Abdul Ghafarozin, dan Kiai Haji Zulfa Mustafa. Tradisi pesantren tetap jadi pertimbangan utama. Dalam sejarah Nahdlatul Ulama, pendidikan formal bukanlah faktor yang paling dominan dalam menentukan ketua umum PBNU. Organisasi yang lahir dari tradisi ulama ini lebih menitik beratkan kapasitas keilmuan yang ditempa melalui pesantren. Bahkan, pesantren selama ini dipandang sebagai pusat pengembangan ilmu-ilmu keislaman, sekaligus tempat pembentukan karakter kepemimpinan para kiai. Tim Liputan, JTV. Pemirsa, pembukaan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama berlangsung aman dan sukses. Namun tidak banyak yang tahu jika kesuksesan pembukaan Muktamar tidak hanya berkat peran kepolisian, TNI, Banser, dan Pagar Nusa, tetapi juga berkat ratusan santri, guru, dan alumni yang tergabung dalam Satuan Inspeksi Tangga Pengamanan Yayasan Pesantren Bahrul Ulum. Nah, seperti apa pengamanan yang dilakukan tim sigap ini? Berikut liputannya. Pembukaan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama telah selesai dan berjalan lancar dan sukses. Menariknya, kesuksesan pembukaan ini tidak hanya berkat aparat keamanan, polisi, TNI, Banser, dan Pagar Nusa, tetapi juga berkat peran para santri, guru, dan alumni Ponpes Tambak Beras Jombang. Ratusan santri, guru, dan alumni yang tergabung dalam Satuan Inspeksi Tangga Pengamanan. Yayasan Pesantren Bahrul Ulum ini berada di Ring 1. Mereka tidak hanya mensterilkan lokasi, tetapi juga memverifikasi peserta muktamar atau muktamirin. Ini kami murni adalah santri dan alumni dari luar Jawa, banyak sekali alumni-alumni yang peduli. Karena kami bersyukur pada Allah, hari ini Tambak Beras menjadi tuan rumah. Ini mungkin tidak akan terulang kembali, sehingga banyak santri alumni yang dari luar negeri juga datang untuk ikut. Jadi pengamanan ini sampai berakhir? Sampai 5 hari. Usai pembukaan, tim sigap Yayasan Pesantren Bahrul Ulum bergeser mengamankan lokasi sidang pleno yang digelar di berbagai lokasi di Kompleks Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Fahrul Rozi, JTV. Acara ini didukung oleh kemenangan di lapangan itu penting, tapi ada yang jauh lebih berarti. Bagi Bruno Moreira, keluarga adalah alasan untuk bangun dan berjuang setiap hari. Kami menggunakan teknologi presisi tinggi dan kualitas yang sudah teruji. Fondasi yang kuat dan terpercaya adalah prioritas utama bagi keluarga. Pilihan terbaik untuk mereka. Kencana, alinea bajaringan, tidak tipu-tipu.